Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Toro Channel yang sekarang mengupload video-video reupload tapi sudah dimodifikasi jadi tidak ada pelanggaran hak cipta dan tidak ada teguran dari YouTube, masih aman. Oke kawan, kali ini kita dengarkan kesaksian AF dan juga Mel-Mel yang tidak bermoral. Oke, langsung aja kita dengarkan ya. Waktu itu kebetulan keberadaan saya itu lagi di warung. Kebetulan ada sejumlah motor lewat, lalu dilempari batu. Oke, ada berapa motor Mas yang waktu itu Mas Aib lihat? Perkiraan ada 4 motor Bu yang mengejar itu. Oke, dari salah satu pemotor itu, ini kan ada satu DPO yang sudah ditangkap, namanya Peggy alias Peron. Iya. Apakah ini benar berdasarkan foto yang beredar? Itu adalah sosok wajah yang Mas Aib lihat dari 4 orang pemotor pada malam itu? Kalau saya bicara itu namanya Peggy, saya nggak tahu ya Bu. Saya nggak tahu namanya itu Peggy atau bukan. Yang jelas saya tahu wajahnya. Kalau wajahnya saya mengenali gitu. Oke, tapi berarti benar ya Mas, sosok yang ditangkap ini adalah sosok yang Mas Aib lihat? Iya, saya melihat. Kejadiannya itu pada saat itu kapan Mas? Apakah benar di malam hari Mas Aib? Iya, di malam hari Bu. Waktu itu kalau Mas Aib lagi ngapain Mas? Mungkin bisa diceritakan? Lagi di warung, lagi beli rokok, beli jajanan. Mas Aib, pada saat kejadian ini, apa yang kemudian dilakukan oleh pemotor ini terhadap Vina dan Eki yang Mas Aib saksikan? Kalau yang saya lihat itu dia melempari batu terus dikejar. Setelah dikejar, tubuh saya juga takut Bu ya. Ya udah akhirnya saya pulang aja gitu. Oke, pada saat dikejar, kemudian sempat dipepet juga, apa yang kemudian terjadi lagi Mas? Kurang tahu juga Bu, selebihnya ke situnya kita nggak tahu. Soalnya kita juga takut gitu, harus kena sasaran. Memangnya pada saat kejadian di sekitar tidak ada warga sekitar lagi Mas? Apa kondisinya sepi pada saat itu? Berhubung di situ sepi Bu. Ya. Jadi di situ tuh jam 9 ya sepi Bu jalanan. Oke, kondisinya sepi dan gelap ya Mas pada saat itu? Iya. Berarti setelah itu Mas Aib memutuskan untuk buru-buru pergi ya Mas ya, melihat kejadian itu? Iya. Oke. Adakah terdengar suara teriakan atau suara-suara lain yang mungkin Mas Aib dengar? Ada sih teriakan ya, cuman nggak begitu jelas. Berhubung saya langsung pulang pergi, pas lihat saya dilempari batu terus dikejar, udah saya langsung pulang aja. Mas Aib, ini kan Mas Aib melihat ya 4 motor dan juga sekitar 8 pelaku yang tadi disampaikan. Tapi untuk sehari-harinya Mas Aib, apakah Mas Aib juga sering melihat 8 orang ini di sekitaran tempat Mas Aib ini? Ya karena anak-anak muda itu sering nongkrong di situ Bu ya, di depan SMP 11 gitu. Jadi saya tahu gitu, saya sering melihat. Dia itu sering. Oke kawan, kita lanjut dengan kesaksian Mel-Mel yang berhalusinasi. Padahal posisi Mel-Mel saat ini ada di lembaga pemasyarakatan di daerah Bengkulu ya, Sumatera. Tapi kenapa dia bisa di broadcast waktu itu di acara TV dan dia mengungkapkan kesaksian palsunya yang tidak bermoral, hanya mengarang-arang saja entah dari arahan siapa, sampai saat ini juga belum bisa terungkap. Oke, kita dengarkan pengakuan dari Mel-Mel. Lanjut. TKP pembunuhan penganiayaan apa yang Anda lihat dan di mana persisnya lokasi itu? Lokasi itu di Gang Bakti 1 Bu. Pas depannya SMP itu kan ada gang masuk ke dalam tuh. Yang Anda lihat saat itu apa? Yang awalnya saya lihat tuh kan, saya pertama itu ngajakin yang punya warung tuh, yang mas-mas di situ, ayo mas temenin saya masuk ke dalam, tapi dia nggak berani. Kemudian? Ya karena dia nggak berani, ya udah saya nggak berpikir yang panjang-panjang ya, saya langsung masuk aja ke dalam. Ibaratnya saya ngendap-ngendap ke dalam. Nah di situ sudah ramai Bu, di belakang gudang itu sudah ramai. Ada berapa orang yang sudah ada pemukulan? Kalau berapa orang itu ada sekitar 10 lebih lah Bu. Lebih daripada 10 yang pastinya. Saya nggak ngitung kan pada saat itu. Yang saya lihat kan si Eki ini dipukul. Yang pertama dipukul kan Eki Bu, disiksanya itu Eki. Nah, tempat saya mau maju, tapi saya ini takut juga Bu. Saya mau maju nih karena posisi saya sendirian. Anda kenapa tidak melaporkan ke orang di sekitar? Tidak ada. Pada saat itu sepi memang Bu. Oke. Nggak ada sama sekali orang. Kemudian yang terjadi setelah Eki dipukul, apa yang terjadi dengan Vina? Setelah Eki dipukul, Eki sudah, saya lihat juga sudah nggak bergerak kayaknya dia tuh. Baru udah lama si Vina ini yang disiksa.
Itu berlangsung Pina berapa lama? siksa ada kalau sejaman, Bu. Kurang lebih sejaman. Oke. Anda ingat jam berapa? Saya sudah nggak ingat jam, sudah nggak. Oke. Pokoknya pikiran saya sudah nggak karuan sudah pada malam itu. Nggak ada yang berpikir harus begini, begitu, nggak ada sudah, Bu. Anda melihat itu berapa lama dan kemudian dari TKP tempat kosong itu selanjutnya kemana? Begitu sudah selesai, mereka mau pulang tuh saya langsung lari. Mereka mau keluar dari lahan kosong, Anda lari kemudian? Nah, saya lari. Keluar sudah yang pertama itu, yang keluar tuh berapa motor aja ya, Bu. Pinanya sama Eki ini belum dibawa nih. Mungkin yang ngecek atau apa saya nggak tahu, dia pergi keluar. Baru si Eki sama Pina ini dibawa juga. Bagaimana cara Saat membawanya? itu digonjeng 3, Bu. Jadi Pina ditaruh di tengah sambil ditutup mukanya itu sama jaket. Itu kondisinya udah nggak sadar? Bergerak atau tidak? Udah nggak ada pergerakan sudah. Oke. Kemudian? Nah, saya langsung ambil motor juga. Saya ngikutin dari belakang, tapi jaraknya saya sama mereka itu agak lumayan jauh lah, Bu. Yang pastinya saya melihatkan pertama itu dia tuh di bawah jembatan. Nah, sempat di bawah jembatan, habis bawah jembatan entah kenapa langsung dibawa naik ke atas. Nah, di atas itu sudah baru terakhir dibuang si Eki sama Pina. Di atas itu berarti di jalan jembatan itu ya? Iya. Di situ ada lampu jalan. Di situ ada lampu jalan dan penerangan. Ada, Bu. Artinya Anda bisa melihat wajah pelaku malam itu? Bisa, Bu. Ada di antara wajah pelaku itu yang di penjara saat ini 8 orang? Ada, Bu. Termasuk Saka Tatal? Saka Tatal ada. Anda mengenali, Anda bisa mempertanggungjawabkan pernyataan Anda ini, Mas? Saya bisa saya mempertanggungjawabkan, Bu. Saka Tatal, terus yang saya tahu itu Ucok. Entah siapa namanya panggilannya di geng motor saya kan nggak tahu, karena saya kan pribadinya cuma kenal Eki aja. Sampai akhirnya apa yang terjadi ketika sudah ditaruh di jalan itu? Setelah ditaruh si Eki sama si Pina di jalan itu, mereka ini langsung pergi, Bu. Tapi nggak semuanya pergi. Kayak seperti udah kayak gimana sih ya? Kayak sudah dibagi-bagi lah tugasnya, mereka ini harus kemana-mana gitu kan. Nah, akhirnya mereka pergi sepi, saya datangin menghampiri pertama saya hampir itu si Eki. Saya pikir kan Eki ini ada pergerakan atau... Oke, kita lanjut ya. Ini kesaksian warga yang ada di seputar TKP, kesaksian valid dan sangat jujur ya, tidak diragukan. Penangkapan apanya Eko sama Hadi ini? Kan ditangkap Eko sama Hadi ini. Dihadapkan ini kan depannya. Ini kan Waktunya. Oh, selang berapa hari itu? Selang berapa hari? Iya. Setelah saya penggerebekan berapa harinya itu ketangkep. 3 apa 4 hari saya lupa. Maaf ya. Lupa. Jadi Bapak menilai bahwa Eko sama Hadi ini bukanlah geng motor, Pak? Bukan, itu bukan geng motor. Karena segala apa, Pak, kalau hang kemana, jadi saya itu sopan, biarpun saya orang tua merasa dihargai lah. Dan akhir-akhir ini sama Aep ini hadir ke permukaan setelah dia dimintai keterangan polisi ya, Pak? Si Aep ini yang menyatakan bahwa melihat adanya geng motor dan lain sebagainya ya, Pak? Nah, sebetulnya di malam itu ada nggak sih, Pak, keributan-keributan di sini, Pak? Nggak ada, Mas. Nggak ada keributan. Nggak ada geng motor. Kalau di sini sebenarnya nggak ada keributan, di sini aman-aman aja, Mas. Nggak ada masalah, nggak ada. Nggak ada tudingan di belakang showroom, ada mohon maaf, ruda paksa terhadap Pina, pembunuhan terhadap Eki dan lain sebagainya. Ada nggak, Pak, di waktu itu ada rame-rame begitu, ngedengar nggak sih? Nggak ada. Kalau semua ada keributan paling